Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halikotama selaku host di Biar Paham Podcast. Kali ini saya mengundang salah satu penggiat seni yang ada di Provinsi Jambi, sahabat saya, brother Alfat, Muhammad Alfat ya? Muhammad Alfat ya? Muhammad Alfat. Jadi singkat cerita, beliau ini adalah penggiat seni yang ada di Provinsi Jambi, sudah menamatkan S1 dan juga S2 di bidang seni. Ya, bidang seni. Muhammad Alfat SSN MSN. Tuh. Nah, mau nanya, SSN dan MSN ini apa? Oh, sarjana seni, magister seni. Oke. Bisa diceritain sedikit nggak? Seni apa yang sudah diteliti, yang sudah didalami gitu kan? Karena kesenian ini banyak nih. Ya, Seni musik, seni tari. banyak sekali. Ya. Mungkin bisa di-spill ke teman-teman biar paham podcast yang menonton. Oh, fokus saya jelas ke seni musik ya. Seni musik udah, fokus ke sana. Seni musik. Oke. Kalau kita bicara musik, tentu kita membahas tentang sebuah karya. Ya. Nah, mau nanya, karya apa yang sudah Bang Alfat hasilkan? Oke. Karya komposisi aja ya, karya komposisi yang pernah saya garap tuh yang pertama, karya pertama saya itu judulnya Duo Dahya. Apa tuh? Duo Dahya itu dari arti judul itu bahasa Sungai Penuh, dalam bahasa Sungai Penuh yang artinya harimau ya. Harimau ya. Yang dituakan di hutan ya berarti. Duo Dahya. Oke. Itu bahasa Kerinci ya? Iya. Nah, ada lagi nggak karya yang mungkin bisa di-spill ke teman-teman biar paham podcast gitu? Itu selanjutnya ya ada beberapa karya lagi, dan yang menurut saya nggak menarik itu ada karya tugas akhir saya juga waktu S1 itu Sound of Air Balian. Sound of Air Balian. Ya. Oke, apa tuh? Karya kalau arti judulnya Suara dari Air Dukun. Karya yang terinspirasi dari ritual penggunaan air dalam ritual AC. Oke. Nah, bisa didengarkan di mana? Di YouTube sudah ada, di YouTube Sendra Tasik Unja. Sudah ada di YouTube Sendra Tasik Unja ya. Itu sudah ada karya judulnya Sound of Air Balian Muhammad Alfat, itu sudah ada. Oke, ada ya. Ada. Nanti kita spill judulnya di layar ya. Di YouTube ini. Tapi sebelum itu cerita sedikit ya, kenapa saya mengundang nih Bang Alfat, Bro Alfat aja lah ya, mengundang Bro Alfat nih, karena udah sahabat dari dulu ya, dari kecil gitu, dari TK, dari kecil, dari sebelum sekolah ya, sebelum sekolah kita kuliahnya beda, saya di Jawa, Bang Alfat masih di Sumatera, di Jambi dan di Sumatera Barat ya, S2-nya ya. Yeah. Nah, dan berhubung sekarang ini Lebaran, nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, Bang Alfat ngechat saya, gitu kan. Awalnya gimana? Coba cerita. Ngechat saya, terus pengen podcast kan? Iya. Ya, pengen podcast. Mau membahas sedikit tentang urgensi dari seni tradisional tadi. Oke. Ya. Pelestarian. Urgensi pelestarian. Karena menurut saya topik ini sangat-sangat menarik dan harus kita bahas untuk 10, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Iya. Karena jujur ada beberapa seni yang mungkin zaman dulu ada, sekarang saya nggak tahu nih. Sudah nggak ada lagi kan. Ya. Kita bicara nih seberapa pentingkah seni tradisional ini menurut pandangan Bang Alfat? Dari pandangan saya, saya dari pengalaman saya dulu. Yeah. Seberapa penting itu, saya pertama untuk menjadikan itu sumber inspirasi bagi karya saya.
saya mencari ide atau mencari inspirasi itu salah satu sumbernya adalah kesenian tradisional itu ya. Terus dari beberapa artikel yang saya baca juga, oh ternyata memang sudah digencar-gencarkan itu ya, memang pelestarian tentang seni tradisional itu memang sudah digencar-gencarkan, termasuk sudah ada undang-undang yang sebagai badan hukum itu, yang dia undang-undang tersebut membangun semangat baru untuk kita menjaga, kemudian mengembangkan, lalu memanfaatkan dan membina seni, membina kebudayaan daerah. Karena kebudayaan daerah dan seni, kenapa seni itu adalah salah satu dari budaya itu. Seni adalah salah satu dari bagian budaya. Tadi kan kita bicara topiknya nih, urgensi pelestarian kesenian tradisional ya. Nah, sebelum itu kita bedah dulu nih, seni tradisional itu apa? Definisinya apa? Seni, secara definitif ya, itu mungkin udah kalau secara definitif itu udah tinggal googling aja orang, googling ya. Udah ketemu ya. Ya karena seni banyak nih, Bang. Iya. Bang Alfat ya, Bro Alfat. Seni ini banyak. Sedangkan Bang Alfat spesifiknya lebih ke musik gitu kan. Iya, lebih ke musik gitu, seni musik. Nah, kita tahu nih ada seni tari, seni teater, terus juga seni musik. Seni apa lagi yang ada? Banyak kan? Seni rupa banyak. Tapi dikemas dalam bentuk tradisional. Mungkin itulah definisinya ya. Oh, ya itu sudah produk masa produk masa lampau, orang-orang tua kita masa lalu atau leluhur kita masa lalu. Memang hasil mereka buat dan untuk dilakukan dalam aktivitas-aktivitas kehidupan mereka gitu, keseharian mereka. Misalnya dalam ritual, dalam acara-acara upacara pernikahan misalnya. Kemudian dalam gotong royong misalnya. Dan artinya dia sudah seni yang sudah melekat di dalam aktivitas masyarakat. Dan dia dihadirkan dengan bahasa daerah itu ya, bahasa daerah tertentu, dan memiliki keunikan tersendiri kan. Setiap daerah itu kan punya cirinya gitu. Ciri khas tersendiri. Mungkin gini, di Medan sama di wilayah Jambi, Minang deh, Minang. Nah, ya. Medan sama Minang mungkin cengkok-cengkoknya beda tuh. Iya. Ya, orisinil tadi ya, original. Ciri khasnya atau keunikannya. Uniqueness gitu ya. Nah, kita mau nanya nih, lebih spesifik lagi. Karena Bang Alfat ini adalah penggiat seni yang ada di Provinsi Jambi, mau nanya, keunikannya apa yang ada di Provinsi Jambi? Setahu dan pemahaman Bang Alfat deh. Oke. Kalau kita mengeneralkan keunikan di Provinsi Jambi kan agak sulit tuh sebenarnya mengkarakterkan. Tapi malah ini yang dia keberagamannya. Setiap daerah dia memiliki keunikan sendiri. Keberagaman itu yang menjadi cirinya gitu. Ya secara umum Indonesia kan memang sudah keberagaman suku ya. Masyarakat yang plural dan melahirkan juga bentuk kesenian yang beraneka ragam itu gitu. Oke. Dalam ruang lingkup Provinsi Jambi, karena kalau di Provinsi Jambi kan terdiri dari beberapa kabupaten dan kota ya, yang kita tahu ya. Karena kalau misalkan mematok satu wilayah di Provinsi Jambi agak susah kita mencari keunikan. Ya kan? Nah, mau nanya dulu, sejauh ini yang Abang Alfat pernah lakukan, pernah meneliti dan pernah tahu gitu, apa aja sih yang ada di setiap wilayah kita di Provinsi Jambi ini keunikannya? Yang pernah tahu? Yang pernah tahu aja deh. Oh, yang udah pernah tahu aja ya. Udah pernah tahu. Hampir setiap daerah tuh ada beberapa yang saya tahu. Contohnya misalnya di Kabupaten Bungo misalnya. Oke, Bungo. Kabupaten Bungo. Bungo ada apa tuh? Itu misalnya ada namanya Krino. Krino? Ya, Krino, kesenian Krino. Oke, coba mungkin Bang Alfat bisa jelasin ke teman-teman di sini. Krino itu apa? Saya juga nggak tahu nih. Iya. Itu berdasarkan ini ya.
Saya juga belum, kalau untuk Rino saya belum pernah penelitian secara mendalam, tapi dari referensi-referensi yang dibaca aja, sama dari ngobrol sama orang yang pernah meneliti itu gitu. Itu Rino itu awalnya ratapan, nyanyian yang isinya itu ratapan, keluh kesah atau kegelisahan seseorang di daerah tersebut gitu. Namun sekarang Rino itu udah disajikan dalam bentuk ini ya, udah pakai diiringi biola, udah diiringi gendang, diiringi gambang kayu, diiringi gong gitu, akordeon, udah ada bentuk pengembangannya ya. Jadi selain dia ratapan, dia juga udah menjadi sebuah bentuk model apa ya, pertunjukan di kegiatan-kegiatan masyarakat misalnya kayak panen misalnya, atau dalam pernikahan misalnya. Artinya merambah ke kebudayaan setiap daerah ya. Merambah ke kebudayaan setiap daerah. Paling gini, urgensi dari pelestarian kesenian tradisional ini lebih ke bagaimana caranya kita anak-anak muda bisa melestarikan kebudayaan dari sisi kesenian tradisional gitulah kira-kira ya. Nah, itu di Bungo. Nah, di tempat-tempat yang lain ada nggak? Misalnya di kota Jambi dan Muaro Jambi. Ada apa tuh? Itu di sana? Ada kompangan ya. Kompangan. Ada kompangan, itu dia dilakukan untuk mengarak pengantin di saat acara pernikahan. Mengarak pengantin menggunakan kompangan gitu. Artinya ini keunikan Muaro Jambi dan kota Jambi, maksudnya ya uniqueness tadi ya, nggak ada nih di seluruh Indonesia, atau cuma sekedar ini mungkin ada beberapa daerah yang polanya sama gitu. Kalau bilang nggak ada di seluruh Indonesia, ada di beberapa provinsi lain juga ada, kayak di Riau ada. Tapi kalau artinya di Jambi juga memiliki itu gitu, dengan cirinya sendiri. Karena kompangan ini tadi Melayu ya. Melayu. Jambi punya itu gitu. Jambi punya itu. Ya, Jambi juga termasuk sudah melekat ya. Melayu. Jambi juga termasuk daerah Melayu ya. Agak susah juga tuh untuk meneliti keoriginalitas dari musikalisasi daerah gitu ya. Emang udah ya, kalau kita cari tentang keaslian suatu daerah kan, yang asli nggak asli kan sulit tuh dicari. Ya, contohnya gini, di Sumbar. Di Sumbar kita tahu ada saluang. Ya, suling khas Cengkok di wilayah Sumatera Barat ya. Kalau kita dengar tuh udah tahu, ini dari Minangkabau gitu. Nah, kalau di contohnya lagi ya, yang saya tahu nih, kita spill beberapa referensi nih. Yang saya tahu juga di Medan itu dengan seni yang berbeda ya. Tari tortor. Kalau sananya udah gini, ini ya. Gerakannya seperti ini. Orang tahu, udah ini orang Medan gitu. Iya kan? Artinya ada keunikan tersendiri. Nah, sejauh ini penelitian dari Bang Alfat seperti apa untuk wilayah yang ada di Provinsi Jambi? Saya bisa membagi dalam beberapa bagian itu. Kalau untuk alat, sulit mencari ciri khas di Jambi. Sulit ya? Kayak gong ya, di mana-mana ada gong. Gendang Melayu di mana-mana pakai gendang Melayu. Suling bambu di mana-mana ada suling bambu kan. Ya agak sulit mencarinya. Tapi yang menjadi bisa saya jadi keunikan tertentu itu di material seni ya, material musikal ya. Misalnya kalau musik di daerah Mudi Provinsi Jambi ya, maksudnya di daerah ke barat Provinsi Jambi ya. Jambi Barat ya. Jambi bagian barat. Jambi bagian barat ya. Gimana tuh? Itu lebih kuat di ini karakter vokal ya gitu. Karakter vokal ya lebih kuat, apalagi di daerah Kerinci, Sungai Penuh itu karakter vokalnya kuat di situ. Keunikan vokal tradisionalnya gitu nah. Iya. Krino itu pun juga daerah Bungo itu pun karakter vokal yang kuat itu. Kayak Krino tadi. Nah, kalau dari sisi musiknya apa back soundnya? Vokal itu musik juga ya. Yeah. Misalnya kalau kita lihat musik tapi yang bukan keluar dari suara manusia,
Arti kalau menjadi keunikan itu saya ketemunya di apa ya? Kalau polaritem hampir itu hampir general ya kalau polaritem. Hampir general ya kalau polaritem. Artinya emang di setiap daerah bisa jadi ritme tadi hampir sama gitu. Iya, hampir sama. Kalau dari segi polaritem ya, kalau nada dari segi wilayah melodis, walaupun itu posisinya sebagai dia sebagai bukan dari vokal, baik dimainkan melalui seling bambu atau dimainkan dari alat akordeon misalnya, atau biola atau seruling misalnya. Tapi ada kekuatan melodisnya gitu loh. Iya. Kalaupun kita bicara, kalau menurut saya ya, kalau kita bicara orisinalitas, original gitu ya, susah mencarinya. Melodi-melodi yang punya karakter tersendiri dari setiap daerah. Kita pun beberapa lagu daerah, lagu pop gitu kan, rata-rata kan emang ini ya, mengacu kepada melodinya tangga nada Eropa kan, ya, do re mi fa sol la si do gitu. Artinya emang susah untuk mencari keunikan dari setiap daerah. Ada beberapa daerah yang mungkin ya udah syukur-syukur dapat gitu kan. Nah kalau nggak dapat, ini menurut pandangan Balpart gimana? Kalau yang nggak dapat, artinya kan perlu jadi ini ya, diteliti lebih lanjut agar bisa kita temukan apa sih yang menjadi ciri musikalnya gitu. Perlu kita temukan. Kalau misalnya untuk yang apa ya? Kalau pengalaman saya aja ya, saya coba. Untuk dalam meneliti itu, dalam mencari keunikan musik dari dalam suatu kesenian tradisional itu. Saya udah beberapa tahun meneliti tentang aspek musikal di dalam ritual AC itu. Ritual AC. Ritual AC itu apa? Mungkin saya tahu nih, teman-teman biar Farm Podcast yang menonton di sini, yang ada di seluruh Indonesia, nggak tahu nih apa itu tari AC. Dia lebih AC itu kan sering disebut tari AC, sering disebut upacara atau ritual AC misalnya. Kenapa dia disebut tari? Ya memang di dalam AC itu ada tarian. Kenapa dia? Tapi kalau secara tradisionalnya di dalam masyarakat, pelaku tradisionalnya itu dilakukan sebagai ritual untuk kalau di daerah Sungai Penuh itu kayak di dusun P, Sungai Penuh itu kan dilakukan untuk mengobati penyakit pusako ya. Itu kan dilantunkan dengan mantra-mantra tarian. Ada kan mantra itu kan ada nyanyian ya. Artinya ini tarian sakral. Ya ada unsur tari ya. Ada unsur tarinya. Dalam ritual itu ada unsur tari ya. Ya ritual tadi kan, mistik gitu kan. Mistik ya. Nah, musikalisasinya gimana? Itu. Kalau seandainya mau dikulik nih, originalitas bisa nggak sih? Yang saya udah beberapa cara mencari itu jelas kita perlu melihat langsung ya, kita dengar. Namanya kalau musik kan berawal dari kita mendengar ya. Kita dengar, sering-sering dengar itu kita udah akrab ya, akrab dengan suara itu. Ada dokumentasinya. Lalu saya mencoba itu transkripnya gitu nah. Mentranskrip suara itu, atau ya suara itu yang dinyanyikan dan transkripnya dalam bentuk sebuah notasi, dalam tulisan, dalam notasi musik ya. Baru saya ketemu arah gerak tinggi rendah suara itu. Kemana sih arah gerak tinggi rendah suaranya? Misal karakter jarak tinggi rendah suaranya bagaimana, karakter tinggi naik turunnya bagaimana gitu nah. Dan itu kita nggak bisa patokkan dia seperti misalnya kalau kayak di piano itu kan nadanya udah jelas kayak kita tekan C ya, nadanya C gitu. Iya, benar. Kalau itu kan dia vokal manusia yang tanpa patokan suara bisa jadi bergeser sedikit, bisa berubah-ubah terus-menerus itu. Sering perkembangannya zaman ya. Enggak, bukan maksudnya itu. Ketika dia
berubah terus menerus itu artinya di dalam dia melakukan ritual itu awalnya dia mulai di nada tertentu, akhirnya tiba-tiba naik nada, tiba-tiba atau turun gitu. Atau misalnya kita bilang nadanya C, rupanya dia nadanya bukan C, dibilang lebih tinggi dari C, misalnya D, rupanya dia bukan D juga gitu. Oke, ABCD ini ya. Patokannya dari Eropa juga kan? Oke, ya melihatnya dari parameter itu, tapi kalau kita melihat dari parameter itu nggak ketemu, nggak sepenuhnya bisa kita pakai. Ya, kita perlu cara lain gitu untuk biar bisa memperoleh itu juga gitu. Oke. Ya. Artinya apa ya? Harus ngulik. Ya, betul. Ciri khas dari suatu daerah harus kita kulik, mungkin dikombinasikan melodi dengan musik dengan nyanyian, ya nggak sih? Oh, kalau musik kan, ini dulu pemahaman tentang musik itu dulu. Nyanyian itu kan termasuk musik. Oh, nyanyian itu termasuk musik. Oke, saya bukan orang seni teman-teman. Mungkin bisa diceritain musik ini, nyanyi ini termasuk ya musik, bagian musik ya. Sebagian dari musik ya. Bagian dari musik. Oke. Gimana ya? Vokal deh. Vokal ini harus dikombinasikan dengan suara musik. Suara dari alat musik. Benar sih. Bisa. Definisi ya. Ya. Vokal dikombinasikan dengan suara dari alat musik. Itulah yang mungkin yang bisa menjadikan suatu uniqueness tadi dari setiap daerah, ya nggak sih? Artinya gini, ada yang memang kesenian tradisional itu dia nggak menggunakan alat musik lain selain vokal. Ya asik di Sungai Penuh itu kan dia ya vokal aja gitu. Ya. Vokal aja. Ya. Kalau misalnya kita mencari keunikan dari, mau mencari keunikan dari ritmis itu, yang kuat itu ya saya lupa, ada beberapa di daerah Tanjab Timur, Tanjab Barat. Itu secara ritmis kuat itu. Secara ritmis kuat. Karakter ritmisnya kuat. Oke, kita bicara kerinci dulu ya. Tari Asik. Tari Asik. Tari Asik tadi ya. Nggak ada alat musiknya kan? Cuma hanya lantunan suara. Ya, kan? Untuk yang di Sungai Penuh hanya lantunan suara. Beda sama Asik yang di Sulak, dia ada diiringi gendang, diiringi gong. Oke, yang benar yang mana? Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Semuanya sah-sah aja ya. Semuanya sah. Semuanya sah-sah aja ya. Nah, pertanyaannya, apakah bisa dikreasikan? Mengingat gini, kita tahu nyanyian Asik ini memang sudah bisa dibilang lama nih, zaman-zaman kuno gitu kan, zaman-zaman nenek moyang kita gitu kan. Termasuk kesenian awal masyarakat suku Kerinci. Ya, kesenian awal masyarakat, ritual gitu kan. Nah, saat ini susah untuk masuk ke pasarnya anak-anak Gen Y, Gen Z, Gen milenial gitu kan, generasi milenial gitu kan. Penetrasinya susah karena kita tahu nih anak-anak zaman sekarang sukanya TikTok, yang ada lagu terus di masukin foto jedak-jeduk gitu kan. Nah, bisa nggak sih nyanyian tradisional, musik tradisional kita aransemen ulang, kita bedah, kita jadiin musik TikTok dan viralkan? Karena di satu sisi menurut saya gini, yang pertama kita bisa penetrasi ke pangsa pasarnya di wilayah generasi milenial tadi. Yang kedua, kita bisa menaikkan budaya dan ciri khas dari suatu daerah, ya nggak sih? Menurut pandangan Bang Alfat ini selaku penggiat seni yang ada di Provinsi Jambi apa? Kalau untuk dikembangkan lagi dari saya sendiri, saya melakukan itu ya, boleh gitu dari sudut pandang saya. Tapi saya coba bahas dikit yang tadi. Kalau ya benar sekali itu, generasi muda sekarang dia kan udah menurun minatnya terhadap seni tradisional. Nggak mungkin kayak Asik itu saya contohnya Asik ya. Ya, contohnya Asik itu Asik.
Ini tujuannya untuk pengobatan penyakit saku. Sedangkan dan ada dukunnya. Kan ada nggak ya anak-anak muda sekarang yang mau jadi dukun itu pertanyaannya lagi. Untuk melakukan AC itu gitu. Untuk meneruskan AC itu gitu nah. Iya, dukun pijit ada mau. Itu apa permasalahannya untuk Ya, kalau untuk permasalahannya itu melestarikan? ya. Mungkin ada, tapi kayaknya sangat jarang ya. Terus ya bisa dikatakan seperti itu. Terkait kalau kita ingin kita bawa atau kita aransemen ulang itu dari menurut saya bisa itu. Misalnya kalau di musik misalnya, kita bisa menggunakan ya itu yang ciri-ciri musikal yang di dalam AC itu bisa kita pakai, kita manfaatkan. Ya. Sebagai dasar materi untuk kita membuat sebuah karya baru gitu. Sebagai dasar materi ya. Dasar material. Oke. Ya. Pertanyaannya, ini kan tari AC ini kan tari sakral. Oke. Kita remix ya istilahnya. Oke, ya. Kita remix nih, jadiin musik TikTok. Oke. Supaya bisa menaikkan tradisi dan budaya yang ada di sini ya. Jadi penguatan brand lah dari suatu daerah gitu kan. Pertanyaannya, ini kan tari sakral, diperbolehkan tidak? Ketika kita membuat karya baru kan kita bukan nganggu yang sakralnya. Yang sakralnya nggak kita ganggu gitu. Artinya gini, yang sakral di situ kan memang ritualnya, prosesinya dari awal, dia gimana dia nyerau itu memuji Tuhan, Nabi, nenek-nenek moyangnya itu kan nggak nganggu itu, kita nggak ngotak-ngatik itu. Ya benar. Nggak membolak-balikkan itu gitu. Benar. Tapi kita ada keunikan lain yang kita tarik misalnya sebagai dasar material dan kita buat untuk menjadi garapan baru. Jadi kita nggak membuat suatu hal yang sakral lagi. Kita jadi artinya ini feel-nya udah beda. Beda. Iya kan, feel-nya udah beda. Konteksnya beda. Nah, pertanyaannya, diperbolehkan tidak sama orang-orang, contoh kalau di sini tuh orang-orang adat misalkan, atau dinas terkait, kalau di Provinsi Jambi ini dinas pariwisata dan kebudayaan ya. Oke. Nah, diperbolehkan tidak? Diperbolehkan misalnya gini, pemerintah itu kan sudah ada melakukan proyek-proyek juga ini, proyek untuk temu karya-karya baru yang berangkat dari kesenian tradisional, udah dilakukan itu, artinya kan diperbolehkan. Tapi yang ketika diperbolehkan, kita harus ini, ya pemerintah itu kan misalnya dia minta kita bikin karya musik yang di dalam tanda kutip lebih modern, bersumber dari kesenian tradisional atau kesenian daerah itu. Ada dalam satu kegiatan ini di Jambi ya yang dilakukan oleh. Ini pengalaman Bang Alfat. Ya. Oke, gimana tuh? Pemerintah itu membuka ruang untuk para penggiat seni muda ini ya. Rata-rata memang ikut anak-anak muda itu. Ya. Terus apa yang dilakukan pemerintah? Membuat sebuah karya dalam bentuk sebuah karya dalam bentuk baru ya, dalam bentuk yang lebih kreasi atau inovasi. Ya, yang lebih modern. Iya. Nah, untuk ditampilkan di Taman Budaya, untuk ditampilkan di sana. Untuk ditampilkan di sana. Ya. Dan setelah itu karya itu kan didiskusikan itu, dibicarakan di dalam forum setelah ditampilkan. Ya. Nah, yang jadi persoalannya ini dia dibolehkan, tapi artinya di sana kita ini saya melihat kayak kreativitas itu malah terkesan kita kayak dihambat ya gitu. Dihambat oleh pemerintah tadi. Oknum sebagian dari bukan pemerintah ya. Tujuannya saya lihat tujuan pemerintah ini udah tujuannya bagus, tapi tujuannya bagus ya. Mungkin di oknum-oknum di lapangan ya. Oknum yang ketika di lapangan ya, teknis di lapangan. Eksekutor di lapangan. Eksekutor di lapangan. Oknum eksekutor di lapangan. Di lapangan. Tujuannya udah baik. Pemerintahan. Ya. Dinas terkait gitu ya.
Apa yang menghambatnya apa? Oh, misalnya ketika kita garap dalam karya baru dalam sebuah ini, dalam satu karya ya, yang bersumber dari sebuah kesenian Ya. daerah. Contoh yang kasus Bang Alfat nih yang di Taman Budaya tadi coba. Ya, ini pengalaman saya nonton juga gitu, nah pengalaman saya juga ya, Ya. bermain musik di situ. Ya, bermain musik di sana ya. Ya, sering ditentang misalnya, oh karya ini nggak nampak tradisinya gitu. Oke. Karya ini misalnya merusak tradisi ya. Tapi kan udah ada judul tuh. Ya, itu balik Karya lagi. kreasi kan. Balik lagi. Bukan betul. Karya originalnya. Ya, kita bukan. Iya kan. Persoalannya kita bukan nampilkan karya tradisional ya, tapi udah karya baru ya. Karya kreasi dari senian tradisional itu gitu. Tapi masih di permasalahan ini merusak tradisi ini. Oh, nggak nampak tradisinya. Yang nggak nampak gimana? Kalau musik kan didengar nggak dilihat gitu. Iya benar juga sih. Ya benar. Ya artinya ada keterlambatan di sana. Iya. Ini si oknumnya yang kolot atau gimana menurut pandangan Bang Alfat? Oh, bilang kolot nggak gini ya? Coba. Oh, hanya yang eksekutor ini yang memegang peran di sana. Hanya memegang nggak terbuka dengan berbagai sudut pandang. Tidak adanya keterbukaan dari berbagai sudut pandang. Karena beda menurut pandangan saya. Ya. Pelaku pemerintahan dari suatu jabatan tuh beda sudut pandangnya dengan pelaku seni. Beda dan tidak terbuka dengan sudut pandang yang lain. Dan seharusnya penggiat seni ini diberikan space, diberikan ruang untuk berkreasi. Ya namanya juga seni kreasi, beda seni orisinal. Apakah si oknum ini tidak mengetahui kalau ini kreasi loh, bukan menghilangkan tradisi gitu kan? Iya. Iya nggak sih? Ya betul. Kreasi bukan menghilangkan tradisi, artinya ya kita nggak mengganggu tradisi yang ada, yang ada di daerah. Suatu daerah itu ya dia biarlah berjalan apa adanya gitu. Itu sudah ada. Artinya kalau dalam konteks berkarya ya, seniman ini ya berkarya, dia sudah punya usaha untuk berkarya tanpa meninggalkan identitas daerahnya gitu. Nah, itu kan udah sangat artinya sudah bersyukur gitu. Iya. Nah, balik lagi ke awal tadi ya. Urgensi. Oke. Balik ke urgensi tadi. Ini yang saya coba pertanyakan. Ketika kita digencar-gencarkan misalnya, bikin karya harus nampak identitas. Daerahnya, identitas daerahnya misalnya. Karya apapun ya. Kalau yang tadi kan kita berbicara musik, namanya karya seni yang lainnya. Harus misalnya, itu ketika dalam forum itu pun yang ditanya itu bukan masalah kreativitasnya, bukan masalah. Tapi apa? Oh, karyanya, tapi ini gimana, apa nih sejarah tradisinya apa nih, misalnya kita berangkat dari tradisi asik nih, ini asik ini gimana ya, malah karyanya nggak dibahas, malah yang ya, artinya ketika udah konteksnya berkarya, kita bukan bicara penelitian, walaupun kita sebelum berkarya perlu penelitian, tapi lebih habis waktunya di ngurus sejarah asik, habis waktu ngurus tentang asik ini untuk pengobatan, tapi wilayah kreativitasnya jarang sekali dibahas gitu. Iya. Oke, bisa ditarik kesimpulan nih. Menurut pandangan saya ya. Menurut pandangan saya gini. Contohnya Albert Einstein nih. Albert Einstein itu meneliti rumus dari beberapa penemu yang sebelumnya. Artinya kan kreasi tadi. Nah, kita lemparkan ke analoginya seperti itu ya. Kita lemparkan lagi ke kesenian. Originalnya udah ada. Pengemasannya bisa dilakukan sama Albert Einstein tadi. Contohnya, misalkan Bang Alfat nih, selaku Albert Einstein nih. Dan itu sah. Iya kan? Ketika Albert Einstein bikin itu, yang dibicarakan Albert Einstein itu apakah sumbernya ya? Atau yang temuan barunya? Temuan baru. Itu.
Artinya sah aja kan. Iya. Nah, inilah mungkin menurut saya keilmuan yang benar-benar spesifik di S1 dan S2 itu dibutuhkan. Karena apa ya? Mengacu dari beberapa pengembangan yang dulunya jadul nih, original gitu kan. Pada saat ini emang harus dikembangkan untuk pangsa pasar yang baru, balik lagi ke cerita yang di awal tadi kan. Iya kan? Kalau kita bilang original ini dulu. Ini yang kurang disadari nih. Apa tuh? Kan sering pandangan gini, seni tradisional itu udah ya kayak gitulah dulu, dari zaman dahulu, dari zaman nenek moyang kita ada kayak gitulah, jangan ada oleh dirubah-rubah kayak gitu ya. Tapi tanpa disadari ya nggak ada yang tetap. Artinya dia pasti secara perlahan dia pasti berubah. Kayak contohnya Kerino itu aja kan dari awalnya ratapan hanya vokal, akhirnya sudah modern. Dia menggunakan alat-alat musik lain misalnya. Dan judulnya jelas nih, kesenian kreasi, bukan original. Ini dalam konteks tradisionalnya pun dia bergeser, dinamis. Ini belum, artinya gini. Yang di kasus Kerino itu ya, Kerino itu ya. Mungkin ada kesenian lain beda lagi kasusnya. Kasus Kerino itu dia berjalan lekat di masyarakat. Ketika dia ada masyarakat punya inisiatif untuk bikin misalnya memasukkan alat musik lain, tapi dia tetap berada di dalam konteks tradisionalnya. Tetap orang mereka menyebutnya itu Kerino. Iya. Artinya memang dia itu namanya, itu yang bentuk ini ada dua hal, ada bentuk pengembangan, ada bentuk pemanfaatan gitu. Oke, pengembangannya apa dulu? Apa nih pengembangan? Apa aja nih yang dilakukan di pengembangan? Dari awal yang ada pertama, habis itu muncul bentuk bentuk yang sebelumnya itu berkembang, artinya kayak contoh Kerino yang ratapan sendirian itu nggak ada lagi. Kerino ratapan sendiri yang ratapan udah nggak ada lagi. Yang artinya punah. Hanya vokal itu, ini udah nggak dilaksanakan kayak itu lagi. Oke. Jadi dia sudah muncul bentuk udah gitu. Sudah tidak dilaksanakan lagi, tapi tetap ada kan? Yang originalnya. Yang tetap dalam bentuk karakter vokal vokal tadi ya, itu yang menjadi ciri khasnya. Cirinya gitu. Ciri khasnya. Pengembangannya ya tadi yang Bang Alfa sampaikan ya. Iya, pengembangannya. Ya. Nah, yang contoh ini lagi. AC itu, yang awalnya sebelum masuk Islam misalnya. Sebelum adanya Islam kan dia hanya memuji, misalnya memuji roh-roh misalnya, alam, batu segala macam. Masuk Islam kan akhirnya udah ada merasuk kata-kata tentang Allah, Nabi, Mekah. Oh iya. Nah, itu kan bentuk pengembangan itu, dia merespon keadaan yang ada gitu nah. Pada zamannya. Iya, pada zamannya. Artinya balik lagi di awal, dinamis tadi. Jadi dinamis gitu nah. Ya, oke. Nah, tadi kan pengembangan. Iya. Yang kedua tadi apa? Saya lupa. Ada pemanfaatan. Pemanfaatan. Contohnya gimana? Dan itu yang kita memang menggunakan apa potensi atau keunikan yang ingin kita pakai atau kita manfaatkan dari kesenian tradisional itu, yang kita jadikan sebagai materi dasar garapan baru. Itu perubahannya memang bisa terjadi signifikan. Kalau yang pengembangan yang seni tradisional yang dia dalam artian dia berubah secara yang kayak AC contohnya, yang kayak Kerino tadi itu dia kan berubahnya nggak signifikan, itu masih tetap dia berada di dalam koridor apanya ya. Tapi kalau ketika kita menggunakan itu hanya sebagai materi dasar, itu kan bisa jadi gini. Misalnya contohnya kita ingin membuat karya baru yang bersumber dasar material atau sumber inspirasinya dari rumah gadang, bisa jadi karya baru itu kita balik, atapnya jadi di bawah. Satu analogi ya karena kita nggak bikin rumah gadang yang, kita udah bikin karya kreasi kita gitu. Karya kreasi ya, kita balik rumah gadang itu bisa jadi ya. Iya, oke. Rumah adat itu kita balik ya. Dengan judulnya kreasi. Kalau originalnya seperti ini gitu kan. Dengan judul yang bisa kita pertanggungjawabkan tentu ya. Ya harus bertanggung jawab lah. Ya ribut nanti orang-orang kan.
Oh, rumah gadang terbalik gitu kan? Iya. Ini kan bukan rumah gadang, iya rumah gadang biar ada. Ini kan kreasi dari rumah gadang. Nah, oke. Sebelum kita tutup, beberapa pertanyaan lagi ya. Menurut Bang Lepat nih, apa yang harus, gini, apa yang salah? Oh, yang salah ya? Yang salah dari mindset pengembangan urgensi tadi, pengembangan pelestarian. Kayaknya urgensinya udah terjawab apa belum ini? Belum ya, belum kayaknya. Coba. Saya coba ini. Urgen nggak sih? Urgensi ya. Menurut pandangan Bang Lepat? Kalau secara apa? Urgennya dalam artian gini, ketika undang-undang itu dibuat pemajuan kebudayaan untuk kita melestarikan nilai-nilai luhur itu ya. Yeah. Melestarikan nilai-nilai masa lampau agar tetap muncul. Artinya enggak secara estafet dia enggak ada ini, ada kesinambungannya gitu. Yeah, ada kesinambungan walaupun dia dalam bentuk garapan yang baru gitu nah. Terus juga yang ingin saya pertanyakan itu sebenarnya kenapa kita memang ketika pemerintah buat program-program itu, kalau untuk pemerintah kan udah jelas dia pengen ada kepentingannya gitu. Saya curiga ya jelas dia ada proyek di situ. Oke. Ada proyek urgensinya dia memang tugasnya itu. Iya. Tugasnya melestarikan kesenian tradisional itu gitu. Tugasnya memang melestarikan kesenian tradisional dengan proyek pengembangan tadi ya. Proyek pengembangan yang didanai oleh pemerintah pusat gitu ya. Pengembangan pun dalam ketika kita kembangkan itu kan akhirnya yang dalam forum pemerintahan itu kegiatan-kegiatan forum pemerintahan itu kita pun masih dipaksa untuk masih mengimitasi tradisi itu gitu. Masih mengimitasi tradisi itu artinya ya tetap artinya apa ya? Ya memang pemerintah butuh data tentang butuh data tentang itu, database tentang itu. Oh, gini nyanyian mantranya kayak gini, nyanyian senandungnya kayak apa gitu. Ini masih butuh itu. Urgen tidak? Kalau untuk urgen dalam tanda kutip apa ya? Satu, ya mungkin dia ada tujuan pariwisata, urgen ya untuk tujuan pariwisata, Terus untuk keperluan dokumentasi pemerintahan, ya kan programnya itu ada dokumentasi, ada ya salah satu ya dari riset, ada apa. Untuk melestarikan tradisi, budaya dan aset. Iya. Karena saya juga tahu nih dulu sempat ngundang Tino Ruwai. Iya. Tino Ruwai itu penyanyi rentak kudo zaman-zaman dulu. Nah, suara yang dihasilkan dari Tino Ruwai ini, yang disenandungkan oleh Tino Ruwai ini sudah menjadi warisan tak benda. Sudah dipatenkan gitu ya. Iya, udah jadi maestro ya. Udah jadi maestro gitu. Maestro itu udah dikasih apresiasi sama pemerintah. Iya. Artinya kan ini database. Iya, betul. Database dan aset. Iya, betul. Nah, kalau seandainya Tino Ruwai nih, mohon maaf nih, sudah tidak ada lagi yang meneruskan, lalu siapa lagi gitu kan? Sedangkan anak muda sekarang kan udah menyusut tuh minatnya untuk rentak kudo gimana gitu. Iya. Nah, balik lagi ke pertanyaan di awal, urgen tidak? Ini yang saya tanya, itu anak muda itu sebenarnya apa urgennya untuk anak muda itu gitu. Ya, nanti nyambung nih ke pertanyaan selanjutnya. Apa urgennya untuk anak muda itu? Sekarang saya pribadi, saya sebagai pengkarya musik ya, saya sebagai pengkarya musik, saya melakukan itu urgen bagi saya urgen ketika saya ingin melakukan bikin karya, karya bentuk apapun gitu.
mau dia sumber tradisi atau untuk kesehatan jiwa saya gitu. Urgent bagi saya berkarya apa, tapi ketika bersumber dari kesenian tradisi, saya masih berpikir ya udah, saya ada rasa tanggung jawab ketika saya sebagai seorang dari daerah Sungai Penuh misalnya Kerinci, ada rasa tanggung jawab saya untuk mengenalkan kesenian tradisi itu gitu. Ada rasa tanggung jawab gitu. Urgent saya ada rasa tanggung jawab itu ya dalam cara kreativitas saya gitu, yang saya ingin capai gitu. Menurut pandangan Mbak Alfat, urgent. Urgent sebagai tanggung jawab saya dalam suatu daerah tertentu gitu. Kalau misalkan dari sudut pandang masyarakat, kira-kira menurut pandangan Bang Alfat, urgent tidak? Sudut pandang masyarakat, ini yang perlu apa ya? Kita coba balik ke tujuan ya. Tujuan pelestarian kesenian tradisional itu untuk ini ya, untuk agar nilai luhur itu bisa tersampaikan lagi dan mensejahterakan pelakunya ya. Mensejahterakan pelaku seni itu. Ketika kita tarik ke masyarakat, misalnya contoh di lapangan kan sering di lapangan mereka Sungai Penuh kan sering ketika di acara apa ya, yang sering setiap dulu beberapa tahun yang lalu kan sering diadakan setiap minggu tuh, karena dihadirkan beberapa pelaku tradisi ya. Ketika masyarakat awam nih misalnya yang bukan orang seni, bukan peneliti seni atau bukan budayawan melihat itu, masyarakat awam yang melihat itu, kita tampilkan Tino Ruwaidi, bukan Tino Ruwaidi, artinya salah satu maestro ya, salah satu maestro, bukan Tino Ruwaidi, salah satu maestro. Melantunkan tali di situ. Harapannya ketika maestro itu ditampilkan, nilai luhur seperti apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat awam itu gitu. Sedangkan saya yakin yang sana tuh hanya mungkin hampir sebagian besar nggak paham gitu apa yang dilantunkan. Yang dilantunkan oleh Tino pantun tadi gitu ya, si Tino Maestro ini ya. Pantun kan? Iya, pantun, betul. Kan pantun itu kan jelas isinya bisa nasihat, bisa tentang moral, tentang lingkungan, saya itu sih pantun. Tapi paham nggak sampai ke masyarakat itu? Atau kalau nggak paham artinya kan nggak ada upaya untuk memberikan pemahaman itu, artinya itu habis sebatas souvenir aja. Ya itu pariwisata ya habis sebatas souvenir. Jadi merchandise ya. Kalau tujuan pariwisata nggak, yang saya lihat ya habis melihat sesuatu itu sebagai souvenir gitu. Padahal ada nilai yang dalam ya. Nilai estetiknya ada. Nilai estetiknya, esensinya di situ. Ada, esensinya juga ada. Oke, sudut pandang masyarakat lagi, balik ke di awal ya. Paling pertanyaannya seperti ini. Apa yang salah menurut sudut pandang Abang Alfat? Salah yang pertama, mungkin nggak semuanya, ada sebagian melaksanakan program itu. Misalnya ada proyek-proyek yang memang ada program pemerintahan, habis ya sudah hanya sebatas sudah menyelesaikan proyek gitu. Habis sepah manis dibuang gitu ya? Iya. Yang saya lihat ya. Iya. Habis itu udah selesai ya udah, tapi nggak tahu, nggak ada dicek lagi apakah memang efektif cara itu, apakah memang masa yang sampai nggak pelestarian itu, tujuan pelestarian itu ke masyarakat gitu kan. Ya. Kan nggak ada dicek lagi itu. Dan juga mungkin sedikit tambahan ya. Kalau benar-benar ingin melestarikan tradisi budaya, masukin aja ke kurikulum pendidikan. Oke, ya itu sudah udah salah satu caranya. Itu salah satu caranya, betul. Ya, betul. Terlepas dari show di beberapa tempat, di panggung teater, panggung seni dan segala macamnya lah ya. Ya betul. Kurikulum pendidikan lebih efektif untuk anak-anak yang muda, anak-anak muda ya, anak-anak SD, TK, SD, SMP, SMA. Artinya apa? Pelestarian budayanya dapat,
Terus juga masyarakat juga mengetahui tradisi sebelumnya, sejarah nenek moyang kita, bahasa. Kalau misalkan kita bicara, ya ini untuk semuanya, tradisi seni yang ada, baik itu budaya, bahasa, pariwisata, dan juga musik, dan juga tadi terakhir bahasa ya. Justru saat ini keluh kesah saya, yang saya tahu nih di sini, kita itu kekurangan identitas bahasa. Oh, udah mulai Di Indonesia nih, di Indonesia udah mulai. Di Papua itu udah hilang nih beberapa bahasa. Mungkin bisa search di Google teman-teman. Menurun minat podcast, orang berbahasa daerah itu. Ya, karena itu tadi pakemnya ini, kurikulumnya ini belum ada diterapkan di setiap daerah. Kalau saya dulu kuliah di Bandung, saya tahu di semester 1 dan semester 2 itu ada pelajaran bahasa Sunda. Mungkin bisa dicek nih di beberapa kampus ya yang ada di Bandung. Saya tahu seperti itu. Kurikulumnya udah ada. Artinya apa? Tradisinya jalan. Pelestarian tradisi, maaf. Pelestarian tradisinya jalan. Nah, di sini, di Kerinci, kampung halaman saya, belum ada. Apalagi di Provinsi Jambi. Yang saya tahu belum ada. Nah, ini salah satu apa ya? Gebrakan juga untuk melestarikan budaya. Salah satu. Yang lain bisa dari panggung teater atau karya gitu kan, yang di remix tadi kan juga termasuk salah satu cara ya. Remix itu kan salah satu cara. Oke, kesimpulannya adalah dari sudut pandang pelaku seni sangat-sangat urgent. Urgent ya, sangat-sangat urgent. Dari masyarakat kita belum tahu. Pertanyaannya, apa yang salah? Sudut pandang kah? Paradigma kah? Atau apa? Ini yang salah itu gini, ketika kita ingin membawa ke masyarakat generasi muda sekarang, kita kan butuh yang segar gitu, butuh menyesuaikan dengan semangat zaman sekarang ya. Ketika ketika kita balik ke ada yang disinggung tadi, ketika kita berkreasi sering dibilang merusak tradisi lah, tradisi yang nggak nampak lah, artinya itu kan bikin stuck kreativitas kan. Bikin stuck kreativitas, makanya ini salah satu faktor kesenian kita nggak berkembang. Ya, karena inti seni itu kan kreativitas. Ya, inti seni adalah kreativitas. Terserah dong mau berkarya. Ini saya juga di podcast ini kan salah satu seni juga. Salah satu bentuk kreativitas ya. Bentuk kreativitas itu kan. Saya mengundang beberapa pejabat, saya mengundang beberapa pakar, termasuk ini ahli nih, pegiat kesenian yang ada di Provinsi Jambi gitu kan. Ya, menurut saya ya bebas-bebas aja mau berkreasi gitu kan. Bebas pun saya pribadi masih berpikir bebas. Saya masih juga menyesuaikan konteks sosialnya, dalam artian gini. Nggak lepas-lepas amat gitu ya? Nggak lepas-lepas amat. Contohnya ya nggak blunder lah ya. Nggak blunder gitu nah. Iya. Masih bebas pun masih berada dalam batasan gitu. Ada batasannya. Iya. Kalau misalkan udah kelewat batas, ya udah masyarakat menentang. Iya. Kalau misalkan masih dalam standar tingkat kewajaran, aman-aman aja, ya udah. Iya. Nggak ada perlu apa ya? Perlu perdebatan dan pertentangan gitu, ya nggak mesti. Iya kan? Iya. Yang anehnya yang hal lagi itu masih didebat, masih jadi permasalahkan ya. Sebenarnya yang ada salahnya namanya aja kreativitas kan. Ya. Ya, oke. Ya. Oke, kita lanjut ya. Terakhir nih, pertanyaan penutup. Urgensi sudah terjawab? Ya, urgent ya. Cukup lah ya. Oke, pesan terakhir untuk teman-teman Biar Faham Podcast yang menonton di sini. Atau masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah kita ya, di Kerinci Sungai Penuh dan Provinsi Jambi. Karena Bang Alfat ini adalah pelaku seni, penggiat seni yang ada di musik ya, di Provinsi Jambi gitu kan. Harapan Bang Alfat ke depan untuk orang-orang agar bisa
bersemangat nih dalam pengembangan kesenian tradisi gitu? Ada nggak sih Harapan ke depan harapan agar ke depan? semangat ya. Ya, semangat. Oh, ini. Intinya kita terus ini ya, berkarya, tetap berkarya terus. Terus juga ketika berkarya itu kalau bisa memang kita sebarluaskan itu. Memang kita Ya, sebarluaskan. ya, Kita itu ini banyak hal yang sebenarnya banyak hal. Ketika kita berkarya kita juga pasti paham gimana cara untuk menyebarkan karya itu biar bisa sampai sampai ke ke tujuan. ya, sampai ke ini ya, Sampai ke audiens itu kan. audiens. Gimana biar bisa ya itu kan ada cara tersendiri di luar cara kita bikin musiknya, dibikin cara di luar cara kita bikin karyanya gitu. Hmm, oke. Oh, ya. Artinya tetap terus berkreasi Terus berkarya dan kalau bisa sebarkan ke seluruh lapisan masyarakat ya, yang betul. ada gitu ya. Terus juga memperbanyak ini referensi, ya, memperbanyak referensi. Kalau bisa ini jangan terbatas ke hal yang kita sukai aja gitu. Oke. Eksperimen. Ya, jangan terbatas kita pelajari juga yang kita nggak suka itu coba kita pelajari. Ya, artinya eksperimen Ya. kan. Ini untuk pelaku seninya. Ya, oke. Nah, harapan untuk ke pemerintahannya apa? Untuk pemerintahannya Pemerintah deh, ya pemerintah sama aja. oke. Pemerintah sudah memberi ruang, Ya. sudah memberi ruang untuk generasi muda berkarya ya, sudah memberi ruang. Terus juga, ini kan pemerintah itu kan juga melakukan apa dokumentasi, terus juga melakukan untuk database. Kalau bisa jangan disimpan di kantor aja, tapi juga bisa cari cara gimana biar bisa itu terbuka gitu, bisa awam nggak. Kadang orang takut masuk ke dinas itu kan untuk mencari tahu. Kan ada. Tapi sebenarnya sah aja sih kalau untuk pengembangan budaya dan untuk branding dari suatu daerah nggak masalah. Iya kan. Tapi sepengalamannya Bang Alfat emang susah. Ya. Oke, harapannya ke depan minim. Ya minim ya. Harapannya ke depan apa? Terus harapannya ke depan pertama kita berkarya itu ya jangan dulu orientasinya uang ya. Oke, kebanyakan karya tuh orientasinya duit nih. Money gitu kan. Saya nggak bohong, saya perlu juga gitu. Perlu juga karena terus tapi bukan itu orientasi hal utama yang perlu dicari. Artinya ada harapannya bagaimana orang bisa memahami ketika kita berkarya itu, atau orang lain, harapannya juga supaya orang lain berkarya itu agar bagaimana menyeimbangkan antara persoalan perut, pikiran sama jiwanya seimbang gitu, dan nggak melulu persoalan perut yang jadi utama gitu. Oke. Ya. Terus? Artinya kan kalau ketika kita ada hal tentang kita mementingkan juga persoalan pikiran kita, persoalan jiwa kita, artinya kita ingin berkembang juga, terus mencari belajar lagi, nggak hanya mikirnya bukan hanya apa sih ini ya, keuntungan yang saya dapat, keuntungan dalam artian uang tapi coba cari keuntungan yang lain. Ada nggak keuntungan pengetahuan misalnya? Take and give yang diberikan ya dari saya dan yang saya dapatkan apa gitu ya? Take and give-nya apa gitu ya? Selain money oriented tadi. Kan ada manfaat pengetahuan, pikiran juga gitu, pengetahuan. Gitu. Oke, itu di sisi mana tadi? Sisi pemerintah, bukan ya? Harapan ke depannya ya. Harapan ke depan ya. Harapan. Tadi kan kita bicara harapan dari sisi pelaku seni ya. Dari pemerintah tadi sudah. Ada lagi tambahan nggak?
Udah banyak ya. Udah banyak. Nah, terakhir dari masyarakat yang ada nih, baik itu generasi Gen Y, Gen Z, XYZ ya gitu ya. Milenial. Semuanya menurut Bang Alpat harapannya apa? Harapannya itu masyarakat ya, masyarakat. Masyarakat umum ya, secara umum ya. Ya, secara umum. Harapannya jelas masyarakat juga bisa menghargai karya seni gimana pun bentuknya ya, mengapresiasi karya seni dalam bentuk apapun, baik seni itu seni tradisional, seni atau seni kreasi baru yang berangkat dari tradisional, ataupun seni yang memang nggak ada bersumber dari tradisional daerah ya. Tapi kan itu ada ruang-ruang tersendiri ya. Jadi harapannya masyarakat bisa lebih mengapresiasi itu. Lebih mengapresiasi itu. Oke, menarik teman-teman Biar Paham Podcast. Saya simpulkan ya. Sangat-sangat urgent kita melestarikan kesenian tradisional yang ada di seluruh Indonesia, apalagi di wilayah kita sendiri ya. Iya, di wilayah daerah kita. Ya, dan juga kalau bisa pengembangannya di berbagai sektor. Ini saya rangkum ya, berbagai sektor pendidikan dapat di kurikulum, terus juga sekolah-sekolah, terus juga di panggung teater yang ada, mungkin di panggung-panggung jalanan, pertunjukan, coffee shop gitu kan, bisa atau ditampilkanlah seni tradisi atau diperlombakan. Dan tentunya pemerintah harus support di sini, baik itu yang original tadi, karya original, yang memang tradisional dan juga masyarakatnya tradisional masyarakatnya juga, dan juga karya yang kreasi tadi, garapan barunya gitu. Garapan baru, karena banyak bidang nih yang saya tahu seni tradisi itu. Banyak. Tari, musik, teater, seni rupa, fashion juga kan? Ya kan Kriya fashion. Pakaian. Yang saya tahu dulu kalau di Provinsi Jambi itu brand ambasadornya Zumi Zola, mantan gubernur ya. Lacak, betul. Iya kan? Ya. Itu kan termasuk salah satu kreasi produk kreasi kreasi lokal. Dulu mana ada Lacak, ya nggak sih? Setahu saya ya, kita nggak tahu, nanti komen aja. Ada di daerah Melayu kan umumnya pakai Lacak, itu kan sebuah bentuk merawat itu. Iya, tapi kan kita tahunya baru-baru ini 2017. Iya betul. Tahunya baru. Ya gubernur pakai kan. Iya. Sebelumnya nggak pernah tahu. Sebelumnya nggak pernah tahu gitu. Artinya apa? Perlu adanya pengembangan tadi, dinamis. Iya betul. Iya kan, benar kan. Nah, dan terakhir ada beberapa yang saya tahu itu bahasa. Karena kalau kita runut dari awal sampai akhir, yang paling top one ya itu bahasa. Ada beberapa bahasa yang punah yang menurut saya harus kita lestarikan gitu. Misalkan di Papua atau ada beberapa. Terus juga di daerah Sulawesi juga ada beberapa. Nah, contoh nih di Provinsi Jambi, kita punya di Kerinci tuh aksara Incung. Aksara Incung tuh yang sudah di remix juga, yang sudah punya sudah dikembangkan lagi kan, agar masyarakat tahu gitu kan. Dan ini pengembangannya yang saya tahu dari Bapak almarhum nih Iskandar Zakaria. Nah, kita nggak tahu nih yang orisinilnya gimana, yang originalnya gimana, yang sebelumnya gimana, cara bacanya gimana, kan kita nggak tahu. Untuk itulah perlu adanya tim riset, tim pengembangan yang benar-benar fokus di sini untuk mengembangkan bahasa tadi. Kalau seandainya bahasa ini punah, udah selesai. Menurut saya. Karena bahasa itu bisa dibilang branding paling kuat lah dari suatu daerah. Apalagi Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Anak-anak di Kerinci sekarang kan udah banyak pakai bahasa Indonesia. Nggak masalah bahasa Indonesia. Betul. Bahasa Indonesia itu untuk penghubung kita ke berbagai daerah yang ada. Tapi yang masalahnya nggak bisa lagi bahasa daerahnya gitu. Nah, itu yang harus dipertanyakan.
balik lagi ke pendidikan, kurikulumnya belum ada, dan ini harus jadi PR juga. Terlepas kita mengkritik ya di sini, tapi tidak tujuannya ingin menyikat pemerintah, tidak. Kita ingin generasi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan bisa berbahasa Kerinci, bisa mengetahui deh, setidaknya mengetahui loh. Ya kan? Iya. Budaya Kerinci, tradisi Kerinci. Atau jangan di Kerinci aja, kita kan bicara seluruh Indonesia. Di setiap daerah seharusnya udah ada, dan itu harus kita ini ya. Jangan sampai punah lagi. Jangan sampai punah ya. Ciri khas lokal daerahnya itu ya. Iya. Ya. Oke. Jadi ya teman-teman, Bang Alfat, Muhammad Alfat sorry. Muhammad Alfat ya. Muhammad Alfat SN SSN MSN. Ya, Muhammad Alfat SSN MSN. Ya, penggiat seni di wilayah Provinsi Jambi ya. Dan juga mempertanyakan nih urgensinya dari pelestarian seni tradisional ya. Dan sebelumnya juga terima kasih untuk Bang Alfat sudah menyempatkan waktunya, sudah mengontak saya untuk bisa podcast, karena ini sangat-sangat penting menurut saya dibahas untuk generasi selanjutnya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya.